Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus saat ditelan paus merupakan salah satu mukjizat yang dimilikinya. Nabi Yunus kala itu ditugaskan untuk melakukan penyebaran Islam di Ninawa, di mana beliau merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak yang baik dan iman yang kuat. Selengkapnya berikut ilustrasi singkatnya. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang pada saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus dengan menutus Nabi Yunus untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Akan tetapi mereka malah menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala, bahkan malah mengolok-olok serta menghina Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Ketika itu kaum Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi dan Nabi Yunus akan pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun. Maka mereka pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Ketika azab yang pedih menghampiri kaumnya, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kejujuran dari pertobatan penduduk wanita dan laki-laki yang secara bersamaan berdoa dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua berdoa agar azab segera berhenti dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah setelah mendengar doa kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azabnya. Sementara itu Nabi Yunus tetap melangkah meninggalkan kaumnya walaupun sudah tahu mengenai azab yang menghampiri mereka. Padahal saat itu dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan izin untuk pergi. Inilah awal mula dari kisah Nabi Yunus saat ditelan paus dan melakukan pertobatan. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur merasa marah dan memilih untuk pergi meninggalkan kaumnya. Nabi pun pergi dengan menaiki kapal. Saat berada di dalam kapal, tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam kapal, sehingga membuat kapal menjadi oleng. Melihat hal ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi beban bawaan dengan melempar barang-barang ke lautan lepas. Namun usaha ini tidak berhasil, sehingga mereka membuat kesepakatan untuk mengundi orang yang harus rela dibuang ke lautan. Ketika diundi, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Karena merasa tidak enak harus melempar Nabi Yunus, maka diputuskan untuk diundi kembali. Namun tetap saja yang keluar adalah Nabi Yunus. Hal ini dilakukan sampai berulang 3 kali. Dengan perasaan penuh kepasrahan, akhirnya Nabi Yunus melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek serta melukainya. Mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan paus melakukan dengan menelan tanpa melukainya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tanpa ada makanan. Baru setelah itu Nabi menyadari hal ini buah dari ketidaksabarannya menghadapi kaum Ninawa, sehingga beliau bergegas berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah Allah, paus besar yang menelan Nabi Yunus tersebut perlahan-lahan berenang ke tepi laut dan memuntahkan tubuh Nabi Yunus yang sakit dan lemas ke daratan. Allah lalu menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan melindunginya dari terik matahari sampai keadaan tubuhnya membaik. Setelah sehat kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ditinggalkan.
Nabi Yunus pun berjalan menuju kampung halamannya. Penduduk kota Ninawa menyambut gembira kembalinya nabi mereka yang telah lama menghilang. Demikian kisah